Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Belajar dari Bartimeus, Kamis edisi Injil Markus, bersama dengan saya Fani Paendong. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Bartimeus? Apa yang menarik dari pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini? Yang pertama, Bartimeus merindukan kehidupan yang lebih baik dan keluar dari rutinitas kesehariannya yang hanya duduk di pinggir jalan dan hanya memohon belas kasihan orang lain. Mungkin demikian juga dalam kehidupanku dan kehidupanmu, kehidupan kita saudara. Kita merindukan kita keluar dari rutinitas keseharian hidup kita. Hari-hari kita dihadapi dengan pergumulan, dengan masalah hidup, dengan tantangan ekonomi, bahkan dalam menghadapi badai COVID-19. Apakah kerinduan itu masih ada di dalam benak hati kita seperti Bartimeus? Dan yang kedua, Bartimeus memang secara mata jasmaninya dia tidak bisa melihat, tapi mata hatinya dia dapat melihat dan mengetahui siapa itu Yesus. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak buta secara jasmani seperti Bartimeus. Apakah mata hati kita dapat mengenali, dapat mengetahui dengan benar siapa Yesus yang kita yakini, yang kita percayai? Bagaimana pengenalan kita kepada pribadi Yesus yang sudah menebus kita mati di atas kayu salib dan memberikan keselamatan? Bahkan dia pun mampu menolong, menjawab setiap pergumulan-pergumulan
dan doa-doa kita kepadanya. Yang ketiga, Bartimeus adalah pribadi yang tidak mudah menyerah. Sekalipun orang banyak menegurnya untuk berhenti berteriak, memanggil nama Yesus. Mungkin ada orang-orang sekitar kita yang mencoba untuk menghalang-halangi kita agar tidak mempercayai akan pertolongan Yesus, pertolongan Tuhan, bahkan menghalang-halangi untuk kita percaya penuh dan berharap hanya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita hari-hari ini, yang sanggup menolong kita, memberikan kekuatan, memberikan gairah, semangat yang baru, sehingga kita tidak patah semangat, tidak mudah kecewa, tidak mudah menyerah begitu saja. Yang keempat, Bartimeus menghampiri Yesus dengan sikap rendah hatinya. Dia tanggalkan jubahnya untuk memperoleh kesembuhan darinya. Kalau Bartimeus bisa melakukan hal seperti itu, dia datang dengan kerendahan hati, saya percaya kita pun mampu untuk melakukannya. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, karena hanya orang-orang yang rendah hatinya yang akan bisa menghampiri dan dikenan olehnya. Dia tanggalkan jubahnya, tanggalkan juga segala kebiasaan-kebiasaan kita yang lama untuk kita datang dan berkenan serta mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Dan yang kelima, Bartimeus disembuhkan karena iman kepadanya, dan dia menyaksikan keajaiban pertolongan Tuhan atas hidupnya. Bagian yang terakhir ini, Bartimeus menunjukkan kepada kita bahwa iman kepada Yesus adalah iman yang sangat tepat untuk kita sungguh menggantungkan tinggi-tinggi harapan kita hanya kepada Dia. Jangan ada satupun di antara kita yang memiliki iman yang salah, yang memiliki pengharapan yang salah. Gantungkan setinggi-tingginya keyakinan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pertolongan atas hidup kita. Mari pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Bartimeus. Bartimeus memberikan teladan buat kita. Ternyata tantangan secara jasmani yang sedang kita hadapi tidaklah bisa menghalangi kita untuk terus dapat mengenal siapa Yesus, memperdalam iman kita, dan menanti-nantikan campur tangan Tuhan atas setiap penderitaan yang sedang kita hadapi. Apa penderitaanmu? Apa masalahmu? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Datang jangan dengan keraguan-raguan, tapi datanglah dengan iman yang kokoh, keyakinan yang teguh. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita hari ini. Haleluya. Amin.